Saudara, pasca kenaikan harga BBM, berbagai elemen mulai dari mahasiswa hingga buruh menggelar unjuk rasa meminta pemerintah menganulir keputusan itu. Masa buruh juga meminta adanya kenaikan upah. Rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita Undang-Undang Dasar. Di Serang, Banten, kelompok yang menamakan diri Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh memadati kantor DPRD Kabupaten Serang. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK akibat tingginya kebutuhan dampak kenaikan harga BBM. Mereka menuntut kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 30%. Tolak kenaikan BBM, tolak Undang-Undang Cipta Kerja, naikkan upah minimum Kabupaten Serang sebesar 30%. Dan ini akan kami suarakan terus, ini sebagai salah satu pemanasan di akhir tahun. Aksi yang sama juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Di depan Gedung Sate, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2023 sebesar 24% imbas dari naiknya harga BBM. Masa pendemo juga mengeluhkan bantalan yang disiapkan oleh pemerintah melalui bantuan subsidi upah atau BSU. Selain masa bantuan yang hanya hingga Desember, BSU juga dinilai diskriminatif karena hanya untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, serta hanya untuk pekerja yang upahnya maksimal 3,5 juta rupiah. Karena bagaimanapun harga-harga pokok transportasi sudah naik. Inflasi kita sudah di angka 6%, pertumbuhan ekonomi kita di 5,1. Tentu tidak logis ketika upah tidak naik, tetapi harga-harga naik, akan menurunkan daya beli daripada teman-teman buruh. Kalau kita melihat tren angka kenaikan, persentase kenaikan BBM adalah 30%, maka ketika kita meminta 24, saya kira sangat wajar. BSU, bantalan yang disampaikan pemerintah bukan solusi. Satu, dia hanya mendapatkan 150.000 per bulan, dibayar 4 bulan menjadi 600, hanya sampai dengan Desember. Yang kedua, diskriminatif hanya terhadap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, berpenghasilan 3,5. Sedangkan dampak kenaikan BBM itu terhadap seluruh pekerja buruh, baik masyarakat menengah maupun ke bawah. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan bantuan subsidi upah diberikan mulai dari pekerja dengan upah 3.500.000 hingga pekerja berupah di atas 3,5 juta hingga mencapai maksimum batas upah minimum provinsi atau kabupaten, dan belum mendapatkan bansos dari program pemerintah lainnya. Syarat penerima BSU, warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,5 juta, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Misalnya contoh, upah minimum teman-teman pekerja di DKI, upah minimumnya 4,7. Maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah 3,5 atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan atau Banpres Produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan. Kenaikan harga BBM memang tak dapat ditolak. Dalam jangka pendek, pemerintah sudah menyiapkan bantalan sosial untuk meredam dampak yang muncul. Pemerintah juga harusnya menyiapkan program jangka panjang, karena yang terdampak kenaikan BBM tidak hanya mereka yang menerima bantuan sosial. Terlebih lagi, perekonomian dalam negeri tengah goyang sejak pandemi corona melanda. Tim Liputan, Kompas TV.